Shalom. Sebelum kita memulai ibadah kita mengambil saat teduh, kita berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita memasuki ibadah peringatan hari kematian Tuhan Yesus. Topik kita pada hari ini ialah hamba Tuhan yang menderita. Marilah kita bernyanyi. Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Di manakah penyakit samparmu, hai maut? Di manakah tenaga pembinasaanmu, hai dunia orang mati? Haleluya. Haleluya.
Ya Tuhan Yesus, anak domba Allah yang menghapus dosa kami berdiri di hadapan-Mu mengingat Engkau yang mati dan tergantung di salib. Kami merasakan betapa beratnya sengsara dan penderitaan-Mu di Golgota. Kami menundukkan kepala kami, mengingat segala dosa kami yang mengakibatkan kematian-Mu. Kasihani dan tolonglah kami, agar kami menjadi upah dari segala penderitaan-Mu. Amin. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan pada peringatan hari kematian Tuhan Yesus hari ini, sebagaimana tertulis pada kitab Roma pasal 6 ayat 13. Demikian hukum Tuhan. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Jadi bukti
merendahkan diri untuk mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini, ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkan segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Allah yang menjadi epistel yang ditetapkan untuk kita saat ini tertulis pada kitab Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai dengan ayat 16. Marilah kita membacanya secara bergantian. Demikian firman Tuhan. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikian firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Taparwao majon buah-buahan nadong di lembar tikting nadong di hita. Na perjolo goar ni minggu goar ni pestata sadarion ima parningotan ari hamamate ni Tuhan Yesus. Topik sadarion ima na poso ni debata na tumaon na bernit atau hamba Tuhan yang menderita. Napaduahon ulaon na hohom dohot ulaon na badia. Dari Jumat Sadarion 15 April 2022 pukul 14 WIB patupau ni huriata do ulaon na hohom diuduti mamuse tu ulaon na badia. Asa sudema ruas ni huria madohoti ulaoni. Napatuluhon buha ijuk. Dari Minggu tanggal 17 April 2022 pukul 5 WIB patupau ni huriata do pertangyangan buha ijuk. Laos diuduti ma pencarian telur pasca tu yanak kota sekolah minggu. Napau paton vaksinasi. Dari Minggu 17 April 2022 mulai pukul sia 30 WIB di patupa huriata do inganan vaksinasi perjolo 2 dohot tolu di patupa Kodam Pontianak. Alani ruas ni huriata naso vaksin dope asa Roma tu inganan na di parade ima di depan Kodam dan di samping rumah dinas. Jala dibuan ma KTP dohot fotokopi KTP. Na mangihu disi adong acara tu ulaun na hohom do perjamuan kudus alani i tasipan ma molosoi tapa tabay manon di inganan na disediaho di jolo. Mau lihat ma.
sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita di hari ini tertulis di dalam Yesaya pasal 52 ayat 13 hingga ayat 15. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan, seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatukkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini hari Jumat Agung yang merupakan peringatan atas kematian Tuhan Yesus dan tentu akan bangkit. Peringatan ini mengingatkan kita bagaimana perjalanan Tuhan Yesus dalam menjalani penyelamatan manusia ketika dia sudah ditangkap di Taman Getsemani dan kemudian berjalan kepada pengadilan. Setelah pengadilan, di mana dia juga harus mengangkat salib yang berat, dan kemudian dia sampai di puncak Golgota dan disalibkan dan tentu mati karena dosa-dosa manusia. Itulah yang kita ingat hari ini, dan tentu firman Tuhan tertulis di sana di Yesaya pasal 52 ini menjelaskan bagaimana Yesus itu di tengah-tengah dunia dalam penyelamatan manusia. Banyak orang belum percaya kepada Tuhan Yesus, masih banyak. Karena apa? Karena mereka mengatakan Yesus tidak mati, tapi naik ke surga katanya. Tidak pernah disalib katanya, tidak pernah diindiin, dicaci pun. Bukan, itu pemahaman mereka, dan itu adalah pemahaman orang-orang yang sesat. Karena apa? Jarak dari Yesaya kepada Yesus sungguh jauh jaraknya, ratusan tahun, bahkan sampai hampir ribuan tahun. Padahal Yesaya 1000 tahun sebelum Yesus telah menceritakan dan telah menyampaikan bahwa anak Allah, hamba Allah, yaitu Yesus Kristus akan menderita dan mati untuk keselamatan manusia. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berita ini telah lama diberitakan oleh para nabi sebelumnya. Telah jauh sebelumnya diberitakan Yesaya
Zakaria, Yeremia, Yesus Mesias akan datang. Dan itulah yang dinanti-nantikan beberapa bangsa Yahudi yang percaya akan firman itu. Termasuk orang-orang yang hadir ketika kelahiran Tuhan Yesus, membawa kemenyan, membawa harta-harta berharga, dipersembahkan atas hadirnya juru selamat, yaitu Mesias. Mereka mengetahui akan ada bintang terang sekali, melebihi terang sebelumnya, menandakan kelahiran Tuhan Yesus. Mereka mengerti dan memahami itu, dan mereka pergi. Itulah yang mereka pahami dan mereka percayai, sehingga mereka menyambutnya dengan baik, percaya. Namun ketika di penyaliban Tuhan Yesus, banyak orang yang tidak percaya, banyak orang yang tidak mengenal Dia, banyak orang yang tidak mau tahu tentang Dia. Karena apa? Karena buruk rupanya, jelek, roak. Mau diterangkan di sini, sungguh hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan seperti banyak orang teteguh. Melihat begitu buruk rupanya. Apa yang mau dikatakan firman Tuhan ini adalah cerita ketidakmengenalan dan ditanda. Jadi tersongon hita mulai cerita hodongan dabai majolo si Jokowi. Jokowi itu baik, kata seorang yang lain. Dia orangnya sopan, orangnya tukang senyum, dan yang lain-lain diceritakan. Lalu ketika Jokowi datang waktu Natal di Kalbar, Natal nasional dulu, lalu kita mau menjumpai Jokowi tapi dibatasi, tidak bisa jumpa. Lalu ada orang yang mempunyai refleksi, kenapa saya dibatasi? Padahal saya bukan orang jahat, bukan saya mau menjahati dia. Kenapa tidak bisa dijumpai saja? Kira-kira begitu. Berarti pemerintahannya kurang baik juga. Padahal pemikiran orang baik, cerita orang lain baik, sopan dan ramah atau yang lain-lainnya. Tapi ketika dia menjumpai, ternyata tidak baik, karena ketidakmengenalan, tidak mengenal siapa orangnya, lalu dia mengatakan buruk rupanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari sejarah bangsa Israel, kalau Yesus yang mereka percayai atau Mesias yang mereka percayai, hamba Allah yang datang itu adalah hamba Allah yang membawa pedang, yang membawa keselamatan dengan perang. Karena apa? Situasi mereka pada saat itu dijajah, dan pada masa Yesus dijajah oleh Romawi. Mereka sangat sengsara dengan jajahan ini, sehingga mereka mengharapkan Yesus yang datang itu adalah Yesus yang menyelamatkan dari jajahan, Yesus yang memerdekakan mereka dari tutorial atau dari wilayah atau lingkungan mereka. Jadi mereka pikir Yesus hadir itu adalah Yesus yang berperang. Itulah yang menunjukkan firman Tuhan ini bahwa mereka tidak mengenal Yesus yang hadir, yang datang itu. Yesus yang hadir membawa damai sejahtera. Dia akan menderita dan mati, disalibkan, dan tentunya akan bangkit.
Mereka memahami tadi mereka akan diselamatkan dari hal-hal dunia, hal-hal kebutuhan dunia, hal-hal kebutuhan perut atau tubuh kita ini. Sehingga mereka ketika Yesus datang, bukan ini, dan ibana HP, kira-kira begitu. Bukan dia, rohamai. Suadong guguna HP, ilisingi ditujuri, dipusai ibana. Masa begitu Tuhan? Masa begitu yang diutus dari sorga? Kira-kira begitulah pemikiran mereka. Mereka tidak mengenal Yesus. Yang hadir yaitu keselamatan rohani todi. Partodiondo nadi palua Yesus. Roh yang diselamatkan Tuhan Yesus. Maka orang-orang Kristen di dunia ini akan mengalami penjajahan, boleh saja. Akan mengalami kesulitan, boleh saja. Tapi rohnya, imannya tidak lagi jatuh ke dalam kegelapan, tetapi hidup di dalam terang yang daripada Kristus. Jadi molo tak ada hidup hasusan saunari, molo tak ada penahat saunari atau penjajahan atau penjajahan yang modern zaman sekarang. Kita anggap kita tidak dijajah, ternyata kita sudah masuk ke dalam jajahan. Mungkin ini akan terjadi di dalam kehidupan kita, termasuk pembakaran gereja, termasuk pembatasan pembangunan gereja, termasuk persekutuan di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Masalahna indah muna mulu merjualan hita ditikini halahot songonon. Sorona sih dia manuhor tu hita, apalagi mana menjual saksang. Alai di demo doi, ditutup doi. Hapi halahi merjual do. Di masa-masa ni pertikian nasi dan nasongonon. Haci do hape perniahapan hala Kristen. Haci do hape perniahapan hala Kristen di Portibion. Di ulau munape marsada-sada di kantor misarna. Manang diinganan aka ulau na meragami, mungkin akan ada tekanan-tekanan dari orang-orang yang belum mengenal atau belum mengetahui kelepasan roh yang diperkenalkan oleh Tuhan Yesus. Atau jangan-jangan juga akan mengakainang kita masih hidup juga menjajah orang lain di dalam kehidupan ini. Walaupun kita mengatakan Yesus sudah hadir, sudah datang menyelamatkan aku dari dosa, menyelamatkan orang Kristen, menyelamatkan orang-orang yang percaya dan hidup di dalam kerajaan Allah. Namun hidupnya masih dalam hidup menjajah, hidup menyiksa, hidup di dalam mencela atau menghina orang lain. Inilah yang belum mengenal kehadiran, kematian Tuhan Yesus akan dosanya. Masih mau dia hidup di dalam kegelapan. Walaupun dia mengatakan ngai parhatopo ibana Yesus dona palua au sia dosa. Alai masih hidup di dalam dosa. Inilah yang menjadi perenungan yang tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus. Sebenarnya bukan rupa Yesus yang buruk, tetapi manusia itu menilainya dalam situasi buruk atau dikuasai kegelapan. Itulah yang pertama kita lihat dari firman Tuhan ini. Mari mengenal Dia, bahwa keselamatanmu bukan keselamatan tubuh, bukan keselamatan dunia, tapi keselamatanmu adalah keselamatan partodion. Dung mangolu di bangkasan partodion nabadia, uli mangoluna, tiur ma pikiranna, tiur ma rohana, ai di boto ibana pe, adong penamasa di juluan,
didongani Tuhan doa. Di bagasan Tuhan doa. Bahkan molo mati pihau, molo marujung pengolukon, nunga di bagasan harajaun di debatau. Merhiti-hiti hama mate nih Tuhan Yesus Kristus. Jadi bukan ada lagi yang kita takutkan. Jalan molo merhiti-hiti turpuk tompe. Molo nunga mangolu hita di bagasan toddi nabadia. Di bagasan haluaon partodion. Totuna pikiran ta torang-torang ma. Rohat tapi tarobati ma. Dangadong be penyakit di tengah-tengah di daging taon. Molo torang pikiran ta. Torang rohat ta. Ada pikiran ta do sipatana mabahen hita marsahid. Do rohatta do sipata mabain hita marsahid. Tabereng tabba artani dongan juk rohatta marsahid. Tabereng tabba aka pernyahapan ni donganna akau laun ni donganna ibikiri adonangi babayon namang guna-guna adonangi bayon. Dibikiri songoni. Aria borgin sosorang bepikiranna. Borgin na ipe, sosonang biba na modong. Ayaw lah ni nama dipikiri. Songon na dinok ni Yesus. Orang kaya itu susah masuk ke dalam kerajaan surga. Alabwa, ala dirajai hamur hal nai pikiranna. Ay modong pe mana artana do dipikiri. Modong pe mana karejona do dipikiri. Dan porsia ibana Yesus doon na mangurupi ibana menjagai. Ay buasa tong bongkaron ni Jol majabuna. Atik na huli do. Atik na so parsaur do. Atik na so dia do. Jadi molo ta refleksihom mon tu gereja taon. Gereja taon majo hubain nate. Tak pola jabuta. Gereja tahun di zaman tahun 2010 di bagasan perhobasan na parjulu mulu markor hami ama di son ilempar lebih batu sepuri bah ilempar muse 2 heli ikejar dang teridape bahkan mulu-mulum hami ijebu ilempar bah to ngapor ngini iseng dunian alai matar songgok beba lempar sepudi. Apa yang mau kita refleksikan? Atik naso merperbui do pe gereja tahun tu lingkungan ta. Atik na holan menak-menak di dirina do pe gereja tahun. Atik na holan tu dirita do pe hita merperbuat. Itu adalah refleksi. Songonido tong di tengah-tengah ni aka wilayah tamaneng utata. Mulu adong jol mana majahili hita alania hadoi. Mungkin kita tidak bermasyarakat. Mungkin kita tidak menganggap mereka manusia. Alabwa ala sodi hingo nguluhod dope haluan partodion nasihat Tuhani. Akhirnya hasisogo may bana di tengah-tengah ni na humaliang na alayadong do halak Kristen mungkin hita sudi doon na cerita honnaon na burjua nih Bapak Pasaribu itu baik orangnya ke kita gotong royong di lingkungan kami dia bawa minuman dia bawa makanan ikut dia juga membersihkan parit. Ya mungkin begitu. Itulah orang-orang yang sudah hidup di dalam roh Tuhan. Tapi orang-orang yang tidak hidup di dalam roh Tuhan, raudangan sian irti, asa gotong royong, dia tidak mau hadir. Aduh masih irti ditoruni rohaku dope, disuruh piau dak pola, rohana. Bisa terjadi penolakan. Atu ngau ma masuk tu si payasoni
So ya behutiok gabbo, so ya hutiok sampah. Ini mana to? Tidak mungkin saya lagi ke sana. Jangan roha nama terus dipelihara. Sehingga Yesus mengatakan, orang kaya susah masuk ke dalam surga karena dia masih dikuasai hartanya sendiri. Sarupamai ketika Yesus melihat seorang perempuan yang mabalu, nasomardiha pasahaton pelean naumotik di bereng jolma apa yung ngano belga ay ina mahosana ina maalangonna di lehon tu peleani habay bereng namoray ma lau 50 rupiah may pasahati matu horon ni ina. Sehingga Yesus mengatakan lebih susah manusia yang kaya seperti itu masuk ke surga daripada gajah masuk ke lubang jarum. Jadi artinya tidak akan bisa masuk orang yang seperti itu ke surga. Jadi melalui firman Tuhan ini kenalilah Yesus yang mungkin dia tidak kita harapkan seperti yang kita imani di tengah-tengah kehidupan kita. Yesus yola mertangnya kau malum dosa hiton. Ternyata dang malum sampai marujung ngolo pe mana dang malum. Apa yang mau dikatakan? Dang porsia biau di Yesus inona? Tidak. Haroro ni Yesus seperti bion. Paluahon hita sian parto diodo. Bukan perdagingon. Jadi orang-orang yang menderita dalam sakit penyakit, penderitaan ekonomi, dan yang lain-lainnya itu, bukan berarti Yesus tidak melihat itu dan tidak menolongnya, tetapi bukan itu tujuan yang utama. Yesus hadir untuk haluaun nizolma sian dosa. Kenalilah Yesus, tadama Yesus, unang ubah Yesus hobar tu dirim. Jangan gambarkan Yesus seperti yang kau inginkan, tapi gambarkanlah, bentuklah dirimu seperti yang diinginkan oleh Allah, yaitu Yesus. Masukkan dirimu ke dalam kematiannya, seburuk apapun itu. Roape di bereng jolma, di hina jolma ro, bah mati Tuhan ni halahon, indah kan? Tapi bukan itu yang membatasi kita beriman. Karena kita tahu kematian Yesus menggantikan kita mati. Itu toh. Mati Yesus dan alani galena. Dan nasamarhuaso ibana menjauh dua loksa suruh-suruan. Sian banua gijang pasaihon sude akan aparsilak kon ibanai. Bukan dia tidak mempunyai kuasa begitu. Tapi Yesus mengatakan, jolma nama buah podang mate mai binahen ni podang. Alai jolma nama ngolu di bagasan dame, mengulu mai di hangoluan na suara sudah. Itu bukan lagi kita menganggarkan kekuatan kita. Yesus mampu menyelesaikan semuanya dunia ini. Tapi bukan itu. Masih mau dia hadir, datang. Dan bahkan mati menggantikan kematian kita supaya kita bangkit. Digantikannya. Urang mati behita alani dosata. Upah dari dosa adalah maut. Tetapi Yesus mengganti itu. Mengubah itu. Asa unang mate hita, asa unang mengulu hita di maut, tetapi hidup di dalam kehidupan nabadiyah. Marhiti turpuk tahun di paingop mahita. Kenal Yesus di dalam kehidupanmu. Asa dohoto
di hamatian nai. Unang holan na berbaju na birong hita, alai tidak mengenal kematiannya. Ima na parjolo berengota sian turpukta. Na paduahon pola dua don. Da pola kok 5 menit na yon. Na paduahon dong dilisingi Yesus, diikat, dipusa, dipastapi, doaka dicambuk muse. Gabe so ditada jolma be rupana. Karena buruknya tangi tada bebohina. Hai Yesus dui ninna. Ai Tuhan dui olo licing olo mate ngarwahia bebohina. Mulu tabereng film Tuhan Yesus. Film yang pertama yang berlatar belakang Lukas, yaitu keluaran dari Inggris. Itu tidak terlalu begitu parah luka-lukanya. Tapi ketika kita menonton yang judulnya The Passion ya, agak lebih parah. Bahkan ditentang dunia pas itu dikeluarkan. Sedih dan semua badannya tercabik-cabik. Dalam film itu ya digambarkan, tetapi masih bisa dikenal. Tapi dalam firman Tuhan ini wajahnya pun buruk sekali, tidak bisa lagi dikenali. Jadi lebih parah dari film yang terakhir itu, gambaran yang terakhir itu. Lebih parah. Jadi mengerikan sekali sebenarnya. Ima penyiksaan na pinatupa ni aka perdosa di hati hai jala ido dalanna gabi malua hita sian hadu sauni bolo tabereng molo dicambu kita bereng tangis sita di paku tangan nai dangadong rahita naso menutup mata molo nungai di bain ngai turta tutup agua harunai kan apalagi ditiki bekok tangan naon ditarik doh tali madorok rok barang nabi noto be. Sedangkan hita pe terbalik sutangata lau hita tukan uruk holani jama goino ito tarik kunang ma pindah mahita holani do pe maneng na holan benda tajam tangata ngai tor sesor sokone aku wacik nai ngatangis sila apalagi lah dipaku. Jadi molosoro Yesus memang hita do ipakui. Tangat tado na ikon ipaku. Jala ikon hita do na iparsilakon. Aksugari dang ro. Halai dang tiga debata mamereng hita songoni disiksa. Molotung disiksa pe tong do ikon. Tinggal di mana? Di Holomon nangarong gunana. Tapi Yesus hadir. Olo ibana diturah tanganna. Dohot pakuraku boto ukura sedia ipakui. Alaina somma rabel keni. Pak namuse dipaku. Dilabang madurus mudari. Holas sugani bunga dope manurahita laho makobasi akka bunga tai hita dijabu manang narong isina berduri nungahat citak kita hapionin nahamuna ibadu di sok kawak duri erang nabi noto pe
Madebu musibana turama tu beges. Ditipa musibana ditipa silangi. Molo gobaran na parjulu tatoton tang pola dibalikon on dibalikon muse. Ngadi turasonon. Ngadi labang tanganna, ilabang pakna. Nga sahibi balik ko mo siya silangi gatung may bang sumunong wala nang mokop dosa ni Solma. Ini yang harus kita kenal akan mga kainangan, harus kita renungkan. Ikut tatandai, ikon taying hoti aso nangulo behita madabu tu dosa. Mari renungkan Tuhan itu mana na porsuk humokop dosaku. Alani ikon perberita nauli doau ikon gabe sebuan hati urut doau di pertibion. Inama refleksita. Kita harus menjadi orang-orang yang percaya bukan di mulut saja, tapi percaya menghidupi roh Allah, roh Tuhan itu di tengah-tengah keluarga kita, pekerjaan kita, gereja kita. Karena itu orang Kristen yang sudah menerima ini, kematian ini. Dan olo bayi marbada doh inat tajabuna. Pasoal dan masalah. Gawe panirang-nirangon. Banyak sekarang keluarga muda panirang-nirangon. Maka ketika ada pendeta marga sinaga di Jambi dulu, benar ketika kamu nanti menikah, disuruh juamu mamasu-masu hoi nai bana. Biasanya amang preses, au maju nai bana. Nah begitu amang. Tidak berbeda, walaupun Eporus yang berkati, walaupun preses yang memberkati, walaupun pendeta, dokter, profesor yang memberkati, tidak berbeda. Dona panirang-nirangon nang Eporus, nama masuk-masuk. Jadi bukan siapa yang memberkati, siapa yang melayani, tetapi bagaimana kita menghidupi berkat itu. Sama dengan hal sekarang. Dan panirang-nirango be keluarga ni halak Kristen molo direnungkan, dipaingot-ingot ima penebusan ni Kristus di Jumat Agung. Dan mungkin be sahala ina-ina madokon hata nasotama tu mata jabuna. Dan mungkin be ama-ama naso makatahon nasotama tu maka keluargana yang mungkin baik. Tetapi orang-orang yang tidak mengenal rupa ini, yang tidak mengenal penebusan Tuhan Yesus Kristus, dia akan melakukan itu kegelapan. Orang yang sudah menerima ini kematian, buruknya rupa ini, cerita itu, sedihnya penderitaan itu, dan ulo bina poso bulung madokon hata nasotama. Ya, para muda-mudi di sini, sekarang ini zaman masa sulit, masa yang semakin mencekik manusia, bahkan keberimanan juga. Mungkin orang ini akan hari raya, mungkin kita ikut untuk menghargai mereka, ikut kita main mercun, ikut kita main bambu meriam itu. Lalu ketika dicampakkan mercun itu ke kita, lalu kita mengatakan kata yang tidak sepatutnya kita katakan. Itu bukan ciri khas orang Kristen. Mana yang holan disongkot tondongak kita,
ninna budi turtadokoma hata nasugabiak. Bukan lagi ciri orang Kristen. Tapi ciri orang Kristen adalah mengatakan shalom, mengatakan damai bagimu. Tuhan telah mengampuni dosamu dan dosaku. Tidak lagi hidup di dalam dendam akan martinoduhon. Tidak lagi hidup di dalam kebencian akan adong permasalahan di tengah-tengah ningoluna. Orang Kristen yang sudah menerima kematian Tuhan Yesus Kristus dan dia ikut mati di dalamnya, dia harus menjadi orang suci, hati dan pikirannya, karakternya. Omma na di Johon niturpuk tahun tuhita. Kenali Kristus, kenali Tuhan, bukan melalui mindset kita, tapi jalo mahibana. Ahaidokon tangihon ubah dirim, perbaharui diri, pembenahan diri. Melalui firman Tuhan ini kita ternyata diutus lagi ke dunia ini beraktivitas, tetapi bukan dari dunia, tetapi dia sudah hidup di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Habadiaun nama hangaluh nota. Tanggoluh maya kamanginang marhiti-hiti perningotan hamamateni Tuhan Yesus di Tikion maneng Jumat Agung. Hamba Tuhan yang menderita untuk penebusan dosa-dosa kita. Bukan berarti kita tidak menderita di dunia ini, tidak menghadapi persoalan hidup, tetapi kita tidak lagi hidup di dalam dosa dan tidak lagi jatuh di dalam kegelapan, sebab Yesus sudah ada di dalam diri kita dan kita di dalam Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur di dalam peringatan hari ini, di mana kami mengingat anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib, yang dipukul, dihina, dicambuk, dicerca hanya karena dosa kami. Hari ini kami mengingat penebusan-Mu, di mana darah-Mu itu tercurah sehingga dosa-dosa kami telah Engkau hapuskan melaluinya. Karena itu Allah Bapa di surga, kami bersyukur karena kami telah lahir di dalam kerajaan-Mu. Kami bukan lagi orang-orang dunia, tetapi orang-orang yang sudah menghidupi firman Tuhan, yang sudah hidup di dalam Roh yang kudus, sehingga kami beraktivitas di dunia ini menjadi orang-orang yang kudus, orang-orang yang memberkati, orang-orang yang menjauhkan dendam, orang-orang yang menjauhkan caci maki, kata-kata kotor, tetapi kami hidup di dalam firman Tuhan yang kudus dan suci. Kalaupun kami menghadapi penderitaan di tengah-tengah dunia ini, itu tidak seberapa dengan penderitaan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Allah Bapa di surga, pakailah kami menjadi alat-alat Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan di dunia ini melalui karakter perilaku kami, bukan perilaku dunia tetapi perilaku yang surgawi. Rohani kami adalah rohani yang daripada Engkau. Bapa di surga, terpujilah Engkau di dalam Putra-Mu Yesus Kristus. Amin.
Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di atas segalanya, kasih-Mu jauh lebih besar dari kasih ibu bapa kepada anak-anaknya. Anugerah kasih-Mu tak ternilai karena anak-Mu yang tunggal Engkau utus menjadi manusia, menderita sengsara, dihina, disesak, hingga disalibkan dan mati untuk kami. Segala hutang dosa kami telah dihapuskan, diselamatkan dari kuasa dosa, maut, dan iblis. Sebab itu kami puji nama-Mu yang kudus, karena dengan kematiannya kami didamaikan, dipersatukan dengan Allah Bapa. Ya Tuhan Yesus Kristus, domba Allah yang menanggung segala dosa kami dan dosa seluruh umat manusia. Terima kasih kepadamu dan terpujilah Engkau selama-lamanya. Pelihara jemaat-Mu yang Engkau tebus dan Engkau satukan. Teguhkanlah bagi kami keampunan dosa dan damai yang Engkau anugerahkan. Kuduskanlah kami agar dapat dipersatukan di dalam persekutuan yang kudus di surga. Salibkanlah kemanusiaan kami yang lama dengan segala keinginan yang tidak baik di dalamnya, agar kami kudus menghadap Bapa di surga. Kami berserah kepadamu dan membuka hati kami untuk umat. Kami adalah milik-Mu dan Engkau adalah milik kami. Dan janganlah biarkan kami terpisah dari sisi-Mu, serta dan persatukanlah Engkau dengan kami. Kuatkanlah iman kami kepadamu agar tetap teguh sampai akhir hidup kami. Sertailah seluruh anggota jemaat-Mu yang memberitakan kasih dan jalan kehidupan yang Engkau perbuat. Ya Tuhan, walaupun mati atau hidup, Engkaulah Raja dan Tuhan kami. Kasihanilah kami, ingatlah kami di dalam kemuliaan-Mu, bawalah kami ke dalam kesentosaan bersama dengan Allah di surga. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pinangido ma tu sudihita ruas nihuriata acara wartana king tatinggal homa ala pakioni siang jemaata di siang mau lihat ma